Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini bisa bertemu kembali ya teman-teman semuanya setelah kemarin kegiatan di sinkronus pertama secara maraton mulai pagi sampai sore. Kemarin pulang jam ya sore banget ya. Ya hari ini kita ketemu di hari Jumat. Kalau teman-teman barangkali di kantornya masing-masing ya. Kalau saya ini di rumah ini. Jadi kalau hari Jumat di BDK itu nggak ada kegiatan, harus di rumah karena nanti efisiensi nggak biar apa ya mengurangi operasional listrik ya. Iya kalau di BDK itu kerjanya cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu. Jumatnya full di rumah, nggak boleh ke kantor malah. Karena kalau ke kantor nanti mengurangi apa penggunaan air sama listrik. Nah, hari ini nanti kita nggak lama ya teman-teman karena jam 8 sampai jam setengah 10 itu yang harusnya apa namanya 3 jam, tapi ini 1 jamnya 30 menit gitu. Ya karena apa di BDK itu pengajarnya cukup banyak, cukup sedikit gitu, tetapi eh, apa angkatannya banyak, 60-an lebih gitu. Ya, dan kita nggak bisa cari dari apa namanya eh, pengajar luar karena penuh semua dan penganggaran juga efisiensi ya sangat-sangat terbatas seperti itu. Baik, untuk hari ini kita ke sinkron semuanya. Sudah ada semuanya ya, ada Pak Diki, ada Bu Fajar, Bu Dewi, kemudian Bu Dian, Pak Fatahul Alim, Bu Eka, Bu Hasti, Pak Jamaluddin, Bu Istiqomah, sama Pak Bram ya. Semuanya sudah hadir. Baik, izin share screen dulu. Bentar, saya coba tutup dulu. Sinkronus yang kedua. Nah, sinkronus yang kedua ini, teman-teman, sebenarnya ini fokusnya di ini ya, apa namanya? Sebentar, nggak bisa ya? Fokusnya nggak bisa. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi, dan saya akan membuat apa namanya, teman-teman nanti menggambar kira-kira perasaan hari ini seperti apa gitu ya. Bisa join di quizzes ya, seperti biasa. Baik, kita mulai. Oke, hari ini ada tombol yang agak problem ini. Saya refresh dulu.
Oke, ini yang paling cepat ya. Kita coba review gambar-gambarnya. Oke, saya mau lihat gambar-gambarnya. Nah, ini. Oh, udah keluar semua ya. Yang pertama, Pak Bram ya, silakan bisa cerita ini. Ini kalau ada gambar rambutan itu kayak apa? Bisa cerita. Itu gambar matahari, Pak. Oh, Pak, matahari. Saya kira rambutan ya. Soalnya pagi-pagi. Gimana, ya, Mas? ya pagi ini rasanya kayak cerah aja, Pak. Siap semangat gitu, Pak. Oke, jadi semangat itu ya. Matahari ini menunjukkan harapan baru gitu ya, Pak Bram ya. Iya, Pak. Baik. Nah, selanjutnya ini Bu Dewi ini gambar datar ceplok ini ya, kalau nggak salah. Silakan bisa cerita. Oke, Pak. Ini gambar orang tersenyum, terlihat giginya gitu maksudnya, Pak. Oh, gitu Tapi ya. gambarnya jelek. Oke, oke, oke. Gimana? Ya, ini sebenarnya tadi pagi ini dapat info dari kampus pusat kalau awalnya itu kan yang kami latsar itu nggak absen, Pak, walaupun datang ke kampus dan Hmm. nggak dapat uang makan. Tapi untuk pagi ini tadi dapat info kita boleh absen dan dapat uang makan, jadi full senyum gitu, Pak, Oh, gitu. maksudnya. Mantap, mantap ya. Jadi namanya Jumat, Jumat berkah ya, Bu Dewi ya. Coba. Jadi sejak kemarin nggak ada absen gitu ya, sejak hari pertama Lotsar gitu. Iya, karena infonya nggak usah absen gitu, walaupun tetap di Hmm, kampus. iya ya, karena ada surat tugas itu. J. Oke, baik, baik, makasih Bu Dewi. Terus ini Bu Dian kosong. Bu Nggih, Dian bisa, ngapunten Bapak, tadi saya salah klik. Belum sempat gambar, sudah langsung kirim nggak apa-apa. jawaban. Ini pura-puranya saya Oh, gambar tapi pura-puranya. Iya. kosong gitu, nggak apa-apa. Harus ada ini ya, kayak ngeles-ngeles sedikit nggak apa-apa. Gimana Eh, ceritanya? hari ini senang karena kebetulan hari ini pas tidak ngajar dan ada Zoom juga, jadi nggak terlalu kepikiran. Kemudian agak was-was juga karena kemarin laptop ngehang Pak saya. Hmm, oke, oke, oke. Tapi ini sudah aman ya, Bu Aman Dian Pak, ya. Insya Allah. Oke. Oke, ini Pak Dwiki juga gambar rambutan. Silakan bisa cerita. Iya Sudah Pak, merah. sama kayak Mas Bram itu Pak. Itu simbol Ya. matahari melambangkan harapan yang tak pernah padam dan tentunya menyala abangku. Oke. Mantap, mantap ya. Harapan yang nggak pernah padam dan menyala abanku. Oke, apalagi warnanya milih warna merah ya. Defaultnya merah tadi Pak soalnya. Oh, defaultnya merah. Iya. Nah, jadi Pak Bram ini tadi ngambil warna kuning ya opsinya. Baik, iya. Terus ini Bu Eka gambar layang-layang kayaknya ya. Layang-layang putus kayaknya. Silakan bisa cerita. Ini sebenarnya lambang lope-lope, Pak. Oh, gitu. Tapi isinya rindu ini. Oh, karena apa? Karena semalam pulang malam, terusan Mm-mm. malamnya nggak bisa tidur, anak habis muntah-muntah, jadi Oh, sekarang ya itu Allah. sedang sedikit campur aduk, tapi nggak apa-apa, kita jalani dengan penuh cinta saja. Ya, oke. Tapi ini di rumah atau di kantor? Ini di kantor. Oh, di kantor. Dekat kan dari rumah? Ya 45 menitan. 45 menitan. Lumayan juga ya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Amin, Oke, amin. oke, oke. Oke, ini Bu Fajar ya, gambar apa ini? Gambar bunga atau gambar apa ini? Atau kucing. Silakan bisa cerita. Iya Pak, ini memang ada gambar bunga dan ada benang kusut gitu kayaknya Pak. Oh, gitu. Gimana, Jadi gimana? karena nano-nano gitu rasanya ya ada rasa senang kalau berangkat ke sekolah gitu tempat kerja senang gitu. Cuman ya ada kusut-kusutnya gitu karena memang meskipun ada latsar tapi juga masih ada kelas dan kebetulan saya mau di kelas jadi beberapa hari ini ada trouble di kelas saya dan saya belum sempat follow up gitu ya. Tapi tetap ada gambar apinya jadi tetap harus semangat membagi Tetap tugas gitu Pak. semangat. Oke, Iya, oke, ya. Multitasking iya, banget ya hari ini ya. iya Pak. Mantap, mantap. Ya, harapan baru ya. Kan namanya juga kan Bu Fajar ya. Layaknya kan Fajar-Fajar dulu ya.
Jadi tetap semangat. Baik, makasih Bu Fajar. Lanjut Pak Fatal Alim, ini gambar apa? Itu orang senyum sebetulnya, Pak. Oh, tapi kejeduk gitu ya kepalanya. Iya, genjot di atas itu. Ya, jadi Iya. kita awali hari ini dari subuh, habis itu masak sendiri, habis itu apa? Olahraga, rasanya bugar gitu Pak di badan. Kita awali pagi hari ini dengan senyum, insya Allah nanti sampai siang, sore maupun malam kita tetap tersenyum, nggak Oke, cemberut. mantap, mantap. Teman-teman kayak gini tuh sempat olahraga nggak sih kalau pagi? Gimana Pak? Mohon Sempat maaf. olahraga nggak? Kalau teman-teman pagi gini tuh, sempat kan? Iya Pak, kalau saya usahakan paling nggak ini apa olahraga lihat di YouTube gitu Pak. Iya, sama. Saya juga sama ya. Saya pagi itu walaupun sibuk, pasti saya sempatkan setengah jam itu sebelum pagi, seperempat jam treadmill, seperempat jam apa angkat beban gitu. Ya fungsinya bukan untuk membesarkan otot banget enggak, tapi lebih ke kebugaran itu. Keren ya Itu Pak. sangat, iya sangat penting itu teman-teman ya. Nah, karena kalau hal kecil ya nggak usah lama-lama lah, seperempat jam aja gitu. Itu eh, untuk kalau saya sih lebih ke investasi ke badan kita gitu, lebih ke situ. Bukan, jadi olahraga itu bukan waktu sisa, tapi memang yang dialokasikan waktu tersendiri, sesibuk apapun. Kuncinya di sana sebenarnya. Gitu. Oke, makasih Pak Fatal Alim. Terus Bu Hesti, ini gambar apa? Gambar apa ini? Silakan diceritakan, Bu Gambar Hesti. apa ya, dua senyum sih Pak, soalnya semalam di telepon katanya anaknya rewel gitu. Oh alah. Saya sedang LDR sama anak, jadinya Nah, kepikiran pengen cepet jam 4:30 gitu. Tapi tapi harus Bapak tetap tersenyum. bapaknya nggak rewel. Ini kan ada senyum yang pertama bapaknya, satunya anaknya. Enggak. Bapaknya Gimana, aman ya. Bapaknya gimana Pak? aman. Bapaknya kan nggak ikut rewel Iya, juga ya bapaknya di rumah sih Pak. di rumah. Oke, oke, jadi aman. Iya, Baik, makasih Bu Hesti. Terus ini sama-sama. Pak Jamaluddin gambar buah naga ya kayaknya ya. Silakan cerita. Ya Pak, itu gambar api Pak. Oh, api ya. Oke, oke. Gimana? Dari kemarin kan di sini mendung dan sekarang udah mulai cerah dan Mhm. jadinya membakar semangat gitu Pak. Oke, oke, oke. Mantap ya. Ini semangat baru ya. Iya Pak. Apinya ya. Baik, makasih Pak Jamaluddin untuk gambar apinya. Selanjutnya ini Bu Istiqomah ya. Gambar apa? Silakan bisa cerita. Ya Pak, ini perasaan saya setelah mengerjakan tugas lembur sampai malam di sekolah ya Pak, jadi yang terakhir. Terus dikabarin anak itu panas badannya Hmm. sampai tadi pagi, LDR sama suami juga, tapi setelah mendengar cerita teman-teman tadi yang sangat bersemangat, terus siap belajar lagi, Alhamdulillah itu jadi membakar semangat saya lagi untuk bisa gabung belajar gitu. Makasih ya Oke, teman-teman. mantap, mantap. Sip, sip, sip. Semangat ya. Memang harus harus saling menguatkan ya. Biasanya kalau jiwa-jiwa rapuh ketemu itu menjadi lebih kuat biasanya. Itu saling menyemangati intinya. Baik, terima kasih semuanya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, karena ini waktunya nggak lama. Jadi saya lebih ke sini teman-teman ya, ke paparan dulu aja, biar yang esensinya adalah paparan dulu. Nanti teman-teman bisa perwakilan gitu, atau nanti berkolaborasi ya di dalam presentasi apa namanya untuk kelompok satu dan kelompok dua. Jadi ketika nanti paparan kelompok satu ya kurang lebih seperempat jam lah cukup ya. Nanti bisa ditanggapi oleh kelompok dua gitu. Dan nanti saya akan lakukan review sekilas ya. Demikian pula nanti kelompok dua ke paparan sama di setelah selesai paparan boleh ditanggapi oleh kelompok satu dan nanti kelompok dua juga memberikan apa ya respon balik ya seperti apa. Itu teman-teman untuk agenda hari ini. Jadi kita lebih ke paparan dulu aja karena waktunya kan nggak lama ya. Eh, apa namanya? Tidak jam normal sehingga saya langsung ke paparan dulu. Nanti untuk review-reviewnya apa konteks keterkaitan dengan eh, materi manajemen ASN, kemudian smart ASN. Nanti kita langsung insert di dalam proses review paparan dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya.
Baik, sudah bisa ini ya disiapkan. Silakan untuk kelompok mana dulu, kelompok satu dulu harusnya ya, kelompok satu dulu biar urut ya, manajemen ASN, kemudian smart ASN. Untuk kelompok satu, siapa yang hendak memulainya? Kelompok satu, Pak Abram. Iya Pak, iya Pak. Silakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok satu di sini membahas mengenai analisis isu manajemen ASN di MTS Negeri 1 Wonosobo. Di slideshow aja, Pak Bram. Slideshow, oke ya. Profil singkat mengenai MTS Negeri 1 Wonosobo. Yang pertama, madrasah ini favorit, salah satu madrasah favorit dengan jumlah pendaftar tertinggi. Jumlah siswa saat ini sekitar 940 siswa atau 30 rombel. Guru dan tenaga pendidikan berjumlah 77 orang dengan moto komitmen yang tinggi terhadap pembinaan karakter dan religiusitas. Fokus pembinaan madrasah soal akademik dan juga akhlakul karimah. Di sini terdapat 3 isu utama yang dihadapi. Yang pertama, jumlah guru BK tidak mencukupi, yaitu idealnya itu 6 orang, tapi yang saat ini ada hanya 3 orang. Untuk satu guru BK, sekedar informasi, itu biasanya menghandle 150 siswa atau sekitar 5 rombel ya. Jadi kalau di sini sekitar 30 rombel, harusnya memang 6 guru BK. Untuk dikarenakan jumlah guru yang tidak mencukupi menyebabkan beban kerja guru BK yang sangat tinggi, ditambah dukungan fasilitas ruang BK yang kurang memadai. Kemudian ada banyak siswa yang melanggar tata tertib. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keteladanan para ASN di madrasah tersebut. Selanjutnya, analisis isu 1 mengenai jumlah guru BK yang kurang. Hal ini bisa menyebabkan terganggunya peran ASN, khususnya guru BK ya, mengenai layanan bimbingan konseling yang tidak optimal. Yang kedua, hak ASN guru BK tersebut terabaikan ya, dikarenakan beban kerjanya yang tidak proporsional, hampir 2 kali lipat dari beban yang standar ini 150 siswa. Mengenai kode etik ASN, layanan cenderung menurun dikarenakan beban kerja yang terlalu tinggi, jadi kualitasnya juga menurun. Sistem merit, distribusi ASN belum sesuai kebutuhan. Artinya butuh lagi tambahan guru BK untuk di MTS ini. Kemudian mengenai siswa tidak disiplin, ASN belum maksimal sebagai role model. Guru-guru di MTS 1 Wonosobo saat ini masih belum maksimal untuk menjadi teladan bagi seluruh siswa, belum menyeluruh. Kemudian pembinaan karakter yang ada di sekolah tersebut juga belum kolaboratif, sehingga menyebabkan banyak tata tertib yang sering dilanggar oleh para siswa. Dampak jika tidak diatasi, yang pertama, layanan konseling menurun, masalah siswa tidak tertangani, menyebabkan guru BK-nya burnout karena terlalu banyak beban kerja, budaya madrasahnya memburuk, ASN kehilangan kredibilitas, sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap madrasah. Solusi atas isu guru BK yang tidak cukup, yang pertama, usulan penambahan formasi ASN berbasis data,
Kemudian redistribusi tugas dengan wali kelas, jadi tidak hanya dibebankan semua ke guru BK, tapi ada beberapa tugas yang mungkin bisa dihandle dengan wali kelas, bisa dibagi juga dengan wali kelas. Kemudian kolaborasi dengan relawan ataupun guru non-ASN, ini jika memungkinkan ada rekrutan baru dari guru non-ASN. Solusi atas beban kerja yang tinggi, evaluasi dan pemetaan beban kerja ASN, kemudian pengadaan sarana kerja yang memadai, ini terkait dengan ruang konseling yang belum memadai di MTS 1 Wonosobo. Kemudian memisahkan fungsi disiplin dan konseling, ini terkait tumpang tindih antara bagian kesiswaan dan juga guru bimbingan dan konseling, ini harus diperjelas lagi fungsi-fungsi dari masing-masing. Kemudian solusi atas pelanggaran siswa. Yang pertama, penguatan ASN sebagai teladan. Ini sini penguatan para guru-guru dan semua pegawai yang ada di madrasah tersebut supaya bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak di madrasah. Program karakter juga diterapkan dalam kegiatan harian, jadi ini dibiasakan untuk menjadi bisa menjadi habit atau kebiasaan buat anak-anak, yaitu dimasukkan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Kemudian ada penghargaan untuk siswa yang disiplin, mungkin semacam siswa teladan. Yang selanjutnya tentu saja melibatkan orang tua dalam pembinaan. Ini siswa kan tidak hanya ada di sekolah, tapi juga di rumah juga perlu dilibatkan orang tua untuk membimbing anak-anak. Kesimpulan masalah ASN harus ditangani dengan cara yang sistemik dan berbasis data, berbasis merit. Kemudian fokusnya kepada distribusi yang adil terkait tadi kekurangan guru BK, kemudian pemenuhan haknya, soal jam kerja yang tidak berlebihan karena adanya jumlah guru yang sesuai, kemudian fasilitas yang mendukung, kemudian yang terakhir soal profesionalisme ASN, yaitu bisa menjadi contoh atau teladan bagi siswa-siswa di madrasah. Untuk mewujudkan hal di atas itu diperlukan kolaborasi untuk mewujudkan madrasah yang unggul. Diharapkan ASN itu benar-benar menjadi pelayan publik dan menjadi pembina karakter yang Quran. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari kelompok 1 selain Pak Bram? Ada? Untuk kelompok 1 ada tambahan selain Pak Bram? Kalau Pak Bram ngajar sendiri di MTSN 1 Wonosobo ya? Suaranya Bu masih Eka Pak yang di Wonosobo, saya di Boyolali Pak. di Boyolali. Yang Wonosobo siapa? Saya Pak. Bu Oke, Eka. bisa cerita Bu Eka. Jadi sebenarnya sesuai yang disampaikan dengan Pak Bram, kondisi yang ada di sini sebenarnya lebih ke lemahnya manajemen sih Pak. Karena kondisi siswa yang sudah banyak, harusnya kan manajemen berjalan, tapi di sini tidak. Oke. Terutama Baik. peran guru BK dan tim disiplin itu tumpang tindih, semuanya dilimpahkan ke BK. Ke BK tidak lagi, jadi tidak ada batas yang jelas ya antara kesiswaan kemudian dengan BK gitu. Iya. Oke. Kalau BK sendiri tuh ngajar apa kemarin? Ngajar apa Bu kemarin? Info. Jaringan ngajar apa? Ya, saya BK Pak. BK juga ya. Iya, BK Artinya Pelayanan. selama ini yang kakak ya namanya guru yang senior itu ada berapa? Iya. Kalau sudah 3 ya, total 3 jadi sekarang itu. Ya, total 3. Sebelumnya ada 1, ini perekrutan baru honorer 1 dan saya ASN 1. Oke. Dan background-nya semuanya guru
memang dari BK atau ada Tidak, yang psikolog gitu? saya S1 Psikologi Umum, kemudian yang BK1, yang satu Psikoterapi Islam. Oke, jadi masih masih sesuai ya dengan apa Ya, namanya linear. bidang keilmuan. Oke, saya mulai dari teman-teman dari angkatan 2. Silakan untuk memberikan apa tanggapan atau pertanyaan atau apapun kepada kelompok 1. Silakan. Silakan Mau, kelompok 1. mau izin bertanya, Bapak? Ya, sama Bu Istiqomah ya. Ya, eh, saya mau tanya dulu Pak Bram. Mungkin bisa diceritakan kalau misalkan di sekolah itu biasanya anak-anak itu banyak yang datang ke BK nggak ya untuk curhat kayak gitu? Kan ada 3 angkatan kelas 10, 11, 12. Nah itu apakah mereka itu sering datang gitu ke guru BK atau hanya pas ada masalah aja atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Oke, suaranya Bu Pak Bram. Mungkin lebih ke Mbak Eka yang akan menjawab untuk kondisi realnya ya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Istiqomah Adin. Jadi di BK MTS Negeri 1 Wonosobo ini, siswa itu masih merasa takut dengan guru BK. Guru BK dianggap sebagai polisi, dianggap sebagai orang yang cari-cari masalah, yang nyateti masalah, nyateti poin. Jadi mereka merasa tidak nyaman dengan hal itu. Ya karena ketimpangan tugas tadi, kita jadi tim disiplin, kita juga jadi yang menyelamatkan. Jadi saya devil, saya juga angel itu kan rasanya kan kurang pas nih. Harusnya memang ada yang punya peran sebagai yang tegas, sebagai yang galak, sebagai yang mungkin cukup ditakuti, dan ada yang fungsi saya seharusnya sebagai penolong seperti itu, dan itu yang menyebabkan anak kalau masuk ke ruang BK itu takut dan tidak secara sadar diri mau melakukan bimbingan atau konseling, harus kita jemput dulu. Oke, gimana Bu Istiqomah? Iya Pak, sudah bisa dibayangkan. Nah, Oke, tadi dari Bu Eka menyampaikan bahwa apa karena persepsi ya, persepsi. Kayaknya sama juga ya. Kami juga dulu pas saat saya sekolah gitu ya di madrasah, kemudian di apa persepsi eh, profil guru BK gitu ya. Profil guru BK kan ini ya. Kalau di madrasah dulu saat saya sekolah kan memang paling saya takuti gitu ya sebagai ini ya. Kenapa? Karena tadi benar sekali tadi yang saya sampaikan Bu Eka, mencari kesalahan dengan mencatat poin gitu ya. Padahal kan peran dari guru BK itu tidak sebagai apa ya polisi yang melakukan hukuman, memberi hukuman itu enggak, tapi lebih justru malah memberikan apa ya ya menolong mereka untuk misalkan kembali ke apa dengan pendekatan-pendekatan psikologis yang tepat kepada mereka gitu. Nah, oke, itu yang saya coba tangkap dari Bu Eka ya untuk jawaban dari Bu Iskoma. Sehingga Ya, karena persepsi seperti itu, akhirnya Bu Eka dan tim jemput bola gitu ya, jemput bola. ya, Nah, itu ya Bu Eka ya. ya, ya. Baik, yang lain teman-teman? Saya izin bertanya, boleh Oke, Bapak? Bu Fajarwati. Oke. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kalau tidak salah saya menangkap bahwasanya siswa tidak disiplin karena ASN belum maksimal sebagai role model kayak gitu ya. Maksudnya secara wujud nyatanya atau bukti nyatanya sebagai role model itu seperti apa kayak gitu. Kok bisa menyebabkan siswanya tidak disiplin seperti itu. Dan nanti secara apa namanya solusinya itu kan penguatan ASN sebagai teladan. Untuk aplikasinya sendiri seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap. Bagus. Pertanyaannya silakan direspon oleh teman-teman kelompok 1. Kembali saya akan menjawab nih Pak Bram untuk kenyataan di lapangan ya.
Oke, untuk kenapa di sini ASN itu masih belum bisa dijadikan sebagai role model, sehingga itu menjadi salah satu indikator kenapa banyak siswa yang nggak disiplin, karena berdasarkan pengamatan, itu banyak guru yang belum memiliki kapabilitas atau semacam kesanggupan dia untuk mau memberikan pelayanan sepenuh hati kepada anak-anak. Jadi anak mau disiplin atau tidak itu seolah-olah hanya jadi tugas guru-guru tertentu, guru PK atau mungkin kesiswaan atau mungkin wali kelas. Sedangkan guru mapel masih banyak yang sekedar mengajar saja, sudah mengajar ya sudah, mau ada anak yang melanggar, mau ada anak yang melakukan permasalahan, tidak ketika menemui langsung diatasi, tapi langsung dibawa ke BK, dibawa ke BK seperti itu. Sehingga akhirnya yang jadi model ya yang di BK ini, kemudian beberapa guru yang memang dia sanggup untuk sepenuh hati memberikan contoh kepada anak-anak, karena anak-anak MTS ini kan lebih cenderung mengamati, meniru, belum bisa mencerna kenapa guru ini kok galak apa seperti itu. Mereka masih meniru apa yang dilakukan oleh guru. Jadi guru-guru yang apa nggih? Apa ya, yang cuek, yang masa bodoh itu ya anak-anak merasa aman-aman aja mau melakukan pelanggaran. Seperti itu kalau di lapangan. Monggo Pak Bram atau teman yang lain bisa Oke, menambahkan. silakan saya ditambah ini sama teman guru BK juga. Ada yang lain selain Pak Bram sama Bu Eka, mau yang menambahkan pengalaman-pengalaman atau sudut pandang yang lain ya sebagai orang yang di luar itu juga boleh. Ada, teman? Ya, silakan Bu Fajar, gimana jawabannya untuk tentang role model? Ya Pak sudah menjawab, Ya, cuman kan tadi gimana? kondisinya seperti itu ya Mbak. Terus kan tadi ada solusi atas masalah itu penguatan ASN. Terus Mbak Eka mau seperti apa Mbak? Jadi mengubah sistem yang seperti itu ya Mbak. Oke, sebenarnya kalau untuk rencana saya secara pribadi sebagai guru BK, saya ingin ada semacam itu manajemen standar operasional atau SOP penanganan siswa yang pernah tadinya saya presentasikan itu loh Mbak, yang berbasis cinta, dan itu disosialisasikan kepada seluruh Bapak Ibu guru dan warga sekolah supaya semuanya terlibat untuk bisa menangani siswa dengan baik. Seperti itu, semacam SOP penanganan siswa tapi menyeluruh seperti itulah, tidak hanya jadi tugas TK dan kesiswaan. Oke. Ya, terima kasih, semangat Mbak Eka. Sama-sama. Ya. Oke ya, baik. Ini menarik sekali tadi diskusinya ya teman-teman dari Bu Istiqomah. Tadi kan terkait dengan apa apakah siswa datang ke ruang BK, dan dari Bu Eka juga menyatakan jemput bola ya, karena memang nggak mudah ya menurunkan persepsi-persepsi dari profil guru BK, kan seperti itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bu Fajar juga menyoroti tentang role model ya, bagaimana tadi tentang role model sebagai seorang ASN. Ternyata kompleks banget tadi kalau saya lihat bagaimana guru mapel ya cenderung ke konten ya, konten, ke materi dan seterusnya. Jadi peran-peran pendampingan, konseling, wali kelas dan seterusnya barangkali belum belum terlibat secara signifikan, dan cenderung untuk dalam tanda kutip melimpahkan ya ke teman-teman guru BK gitu ya sebagai eksekutornya untuk menangani itu gitu. Ya, dan memang problemnya itu guru-guru kan walaupun dulu di kuliah ya di kuliah pendidikan kan dapat tentang konseling bidang pendidikan gitu. Tetapi tidak semuanya eh, apa ya secara mendalam untuk memahami konsep itu, apalagi tidak ditunjang dengan kemampuan praktis penanganan siswa kan itu. Itu kan sebuah problem tersendiri. Dan akhirnya kan yang memiliki keilmuan ini adalah
teman-teman dari guru BK. Memang benar tadi menurut saya yang pertama dulu ya, saya sebelum masuk ke situ, untuk mengidentifikasi isu ini memang idealnya dimulai dari sesuatu yang global tadi ya, mulai dari keterbatasan eh, dari jumlah guru BK yang idealnya adalah 6, ternyata terisi 3, kemudian apa burnout ya, beban yang besar sehingga apa namanya keterlayanan dari siswa itu nggak bisa maksimal gitu. Tetapi memang kita nggak bisa sebagai seorang guru itu kan masuk ke akses tusi dari kepegawaian misalkan untuk menambah jumlah guru BK yang harus ada di MTSN 1 Wonosobo itu kan nggak bisa. Tetapi memang benar kita mulai memfilter kira-kira gagasan namanya aja kan gagasan kreatif ya. Kreatif itu kan dengan kita lihat pada tusi kita masing-masing sebagai guru BK, kira-kira apa yang bisa saya lakukan sekarang ini. Secara fakta, kita ada 3 guru BK gitu. Maka secara kreatifnya apa? Ya udah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan walaupun itu berdampak tidak signifikan, tetapi yang jelas berdampak. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada teman-teman di ASN, di MTSN 1 Wonosobo ya, bahwa kita itu guru BK punya standar gitu ya. Apa yang memang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan, dan bagaimana prosedur-prosedur ketika kita menangani siswa-siswa ya, termasuk penanganan siswa dengan berbagai macam problem ya, problem di akademik, problem di non akademik, problem di mungkin kenakalan-kenakalan remaja itu juga SOP-nya kan tentunya pendekatannya berbeda dari sisi preventif ataupun penanganan ketika problem itu terjadi kan dua hal yang benar-benar berbeda. Menurut saya benar yang tadi sudah diberikan oleh apa namanya eh, Bu Eka ya bahwa SOP SOP ini memang tidak bisa parsial oleh teman-teman guru BK, tetapi harus menyeluruh karena biar ada irisan-irisan yang jelas, batas hitam putih yang jelas antara teman-teman di Wakaf Kesiswaan dengan teman-teman di BK ya, ada batasan-batasan yang jelas. Termasuk bagaimana porsi dari wali kelas sebagai penyambung informasi dari kelas ke BK, ke kesiswaan dan seterusnya. Itu ya, tapi memang di madrasah itu nggak sesederhana itu ya. Karena pola-pola yang kayak biasa nih gitu kan, kayak biasa nih. Pola lama ya, Pak. Pola lama kayak kebiasaan gitu kan. Maka sebenarnya pembentukan secara real ya untuk tim manajemen mutu di madrasah itu penting banget sebenarnya. Karena menyeluruh, kalau nanti dari teman-teman guru BK sendiri yang bergerak gitu kan, apalagi Bu Eka sebagai guru baru ya, yang hadir gitu itu nggak mudah merubah paradigma lama. Jangankan di seluruh madrasah, di internal guru BK sendiri juga akan ada pertentangan karena itu mau menambah pekerjaan baru gitu. Itu jadi memang perlu apa ya semacam awareness dari pimpinan, kemudian manajemen secara utuh. Maka ketika Bu Eka membuat SOP ya, SOP berbasis cinta tadi bahwa standar layanan guru BK ini dan cinta ini kan memberikan persepsi bahwa pelayanan itu nggak harus dengan kekerasan gitu. Contoh aja ya, seperti itu. Jadi menurut saya nggak, jadi pertama adalah persempit isu yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah solusi ini adalah solusi yang memang sesuai dengan tusi kita. Ketika itu SOP bisa dibuat, maka bisa menjadi dampak nanti, walaupun nanti bentuknya sosialisasi ya. Kemudian kita buat sampling di kelas tertentu untuk layanan-layanan di hanya siswa yang WK tangani, nggak ada masalah sebagai prototyping. Karena SOP ini kan nggak bisa langsung menyeluruh ya, tetapi proses uji coba atau prototyping. Nah, nanti ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka SOP kan pelan-pelan akan disempurnakan. Oke, itu teman-teman terkait dengan paparan dari kelompok 1 ya, eh, tentang problem manajemen ASN, terutama di guru BK ya.
bagaimana terjadi tumpang tindih, kemudian yang kedua adalah beban yang tidak merata, dan dampaknya cukup luas ya. Penanganan menjadi lebih lebih lambat seperti itu. Oke, luar biasa. Kelompok satu kita kasih reaksi. Oke, keluar ya. Ya, sudah keluar ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke kelompok dua ya, tentang Smart ASN. Sebelumnya saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2B akan mempresentasikan terkait studi kasus di KUA Kecamatan Jogonalan, Klaten. Untuk deskripsinya, KUA Kecamatan Jogonalan, Klaten ini berada di Klaten. Kami di KUA ini bertugas memberikan layanan administrasi dan pembinaan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi KUA ini adalah instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin menjadi tugas kami. Tidak hanya pernikahan saja sebenarnya KUA, tapi ada seperti penyuluhan, habis itu arah kiblat, haji, wakaf, dan bahkan permasalahan keluarga kita melakukan konseling juga. Selanjutnya, terkait dengan 4 pilar Smart ASN ini, yang pertama adalah digital skill atau kecakapan digital, yaitu kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi untuk mendukung tugas dan fungsi pekerjaan. Yang selanjutnya, digital culture atau budaya digital, yaitu sikap dan kebiasaan ASN mendukung lingkungan kerja yang kolaboratif, adaptif, dan inovatif berbasis digital. Selanjutnya adalah etika digital, yaitu bagaimana nilai dan norma mengatur perilaku ASN yang bijak, bertanggung jawab, dan profesional. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yaitu keamanan digital. Kemampuan ASN di sini sangat diperlukan untuk melindungi data, informasi, perangkat digital dan keamanan cyber supaya tidak dihack seperti itu. Selanjutnya di KUA Jogonalan ini setidaknya ada 5 permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan terkait calon pengantin banyak yang tidak mengetahui persyaratan karena kurangnya sosialisasi. Di sini Catin banyak yang bolak-balik. Nah, Catin di sini kebanyakan dari generasi milenial, mungkin dekat dengan medsos. Nah, sedangkan KUA sendiri belum memiliki medsos. Jadi medsos ini sebetulnya sangat diperlukan. Yang kedua adalah dokumen nikah belum terjilid dan tidak terkelompok sesuai bulan sampai tahun. Ini adalah permasalahan yang kedua yang sangat penting karena dokumen-dokumen pernikahan itu dibutuhkan ketika ada orang yang minta duplikat atau legalisir dan lain-lain. Kita cari apakah ada berkasnya atau tidak. Kalau tidak ada, ataupun berkas belum tertata, itu mencarinya akan kesulitan. Nah, selanjutnya terkait dengan server SIMKAH, itu sering terjadi error. Ini sering menghambat dari kinerja kita ketika ada pendaftaran, kita terhambat tidak bisa mendaftarkan oleh aplikasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keempat yaitu banyak pernikahan yang terjadi di bawah umur. Hal ini terjadi karena hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, mau tidak mau orang tua minta untuk segera dinikahkan walaupun itu di bawah umur. Nah, itu banyak terjadi. Setidaknya dari kasus yang saya alami di sini, dari 10
kasus pernikahan, setidaknya ada 2 kasus pernikahan di bawah umur. Yang selanjutnya adalah bimbingan perkawinan terkendala waktu oleh Jatim. Jadi bimbingan perkawinan ini perlu dilakukan untuk mempersiapkan calon pengantin yang siap menghadapi dunia yang akan berbeda. Nah, ini kebanyakan dari mereka itu terkendala waktu karena izin dari pekerjaannya mungkin yang terhambat dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah contoh, ini saya lampirkan foto di Google Map di Ulasan. Mungkin teman-teman juga bisa mengecek di KUA Jogonalan. Itu terjadi 3 bulan yang lalu. Jadi sebelum kami CPNS masuk ke sini, itu tulisannya tolong dong untuk maps dilengkapi, soalnya itu juga penting. Ini juga tulisan open tapi nggak ada orang, gerbang juga terbuka, sekiranya tutup ya tutup aja, ngapain dibuka, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan, bukti ada. Kemudian ketika kita masuk di sini, saya coba masukkan kontak dan meminta untuk setiap yang datang ke sini untuk memberikan ulasan. Sekarang bintang kita sudah 5. Nah, seperti itu. Terkait dengan analisis Smart ASN, yang permasalahan nomor 1 ini, Jatim tidak mengetahui persyaratan pernikahan karena kurangnya sosialisasi, yaitu digital skill. Di sini ASN belum maksimal dalam membuat dan menyebarluaskan informasi digital, baik itu infografis, video, maupun media sosial. Yang kedua, terkait dengan digital kultur, yaitu budaya informasi digital yang proaktif masih rendah. Yang selanjutnya, digital etik, informasi belum disampaikan secara terbuka dan transparan melalui kanal resmi. Nah, jadi ini sangat perlu dilakukan, apalagi kadang kita juga sering mendengar, wah persyaratannya kok banyak banget untuk pernikahan. Nah, kita edukasi juga kenapa kok syarat itu diperlukan, karena pernikahan itu mungkin mengidentifikasi dari nasabnya bagaimana, apakah itu orang tua kandung, ataukah anak yang hamil di luar nikah, itu kita perlu dokumen-dokumen seperti buku pernikahan orang tua, kakak, dan lain sebagainya. Terus habis itu untuk yang menikah itu apakah ada jalur nasab atau tidak, saksinya siapa, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari rukun nikah. Apabila ini tidak dilakukan, takutnya pernikahan ini masih tidak sah. Gitu. Jadi nanti bagaimana anaknya dan keturunannya lah, itu tanggung jawab kita bukan kepada manusia saja tapi kepada yang di atas juga. Makanya kita juga berikan edukasi kenapa persyaratan itu banyak dan itu penting. Yang selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan, diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi, masyarakat tidak teredukasi dengan baik. Nah, ini menyebabkan Jatim bolak-balik ke KUA. Mas, saya ini mau izin lagi kesulitan gitu. Untuk izin seperti ini aja harus banyak prosesnya gitu. Besok harus seperti ini lagi lah. Untuk mengantisipasi itu kita melakukan edukasi melalui medsos juga salah satunya. Selanjutnya, pelayanan menjadi tidak efisien dan menurunkan kepuasan publik, dan ASN terkesan pasif dalam penyebaran informasi. Nah, siapa saja yang terdampak di sini? Yang pertama tentunya adalah calon pengantin. Bingung, lelah, bolak-balik, stres karena syarat tidak lengkap, harus izin dan pekerjaannya kembali. Yang selanjutnya, petugas KUA juga mengalami dampak juga, yaitu waktu dan tenaga terbuang menjelaskan berulang kali, beban kerja akhirnya meningkat. Yang selanjutnya, masyarakat umum mengalami antrian dan keterlambatan layanan karena kasus Jatim lain belum lengkap. Untuk solusi yang diterapkan di sini mungkin ASN dilatih membuat konten digital, menggunakan medsos resmi KUA untuk publikasi rutin. Jadi saya sudah membuat di KUA Jogonalan ini paling tidak Instagram, walaupun usianya belum ada seminggu ini. Terus kita juga membuat informasi syarat nikah di grup WhatsApp, website, ataupun banner di balai desa. Yang selanjutnya, naik, Mbak. Yang selanjutnya yaitu dokumen nikah belum terjilid dan tidak terkelompok sesuai bulan dan tahun. Ini saya lampirkan gambarnya seperti ini. Jadi ketika kita mencari misalkan tahun 2002
pernikahan tahun 2002, bulan Juni lah. Jadi kita buka satu-satu. Nah, ini menjadi problem. Nah, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, ini kurang efisien ya. Berkas seperti ini terjadi sejak tahun 2022 sampai 2025. Alasannya kenapa? Karena kita kekurangan dana efisiensi. Jadi kita belum bisa menjilid ini. Tapi kita sudah ada rencana selanjutnya nanti akan dijilid secara mandiri oleh teman-teman KUA dengan pelatihan belajar sama fotokopi. Selanjutnya analisis terkait dengan Smart ASN di sini yang pertama adalah digital skill. Yang berarti ASN belum mampu mengarsipkan secara digital dengan sistematis. Yang poin kedua, digital culture. Budaya tertib administrasi digital belum terbentuk. Untuk digital etik, kurangnya tanggung jawab dan kepedulian terhadap kerapian dokumen. Apa dampaknya? Dampaknya yang pertama yaitu pencarian data akan sulit, sehingga memperlambat layanan, legalisasi, ataupun duplikat. Yang kedua, dampaknya yaitu resiko kehilangan dokumen. Yang selanjutnya yaitu dampaknya menurunkan akuntabilitas dan profesional. Nah, siapa yang terdampak? Tentunya petugas KUA, pasangan yang sudah menikah yang ingin mencari berkas-berkas untuk legalisasi dan duplikat, dan lembaga KUA juga, gitu, kesulitan mengakses data yang akurat. Solusinya apa? Solusinya yaitu kita mungkin melakukan pelatihan tata kelola dokumen digital, membentuk tim arsip internal dengan tanggung jawab per bulan, menggunakan software seperti spreadsheet atau database ringan berbasis tanggal atau NIK. Yang selanjutnya, next. Nah, di sini server SIMKAH sering terjadi error, sehingga menghambat proses pencetakan nikah. Nah, ini saya tampilkan di sebelah kiri itu adalah percakapan di grup penghulu yang mengeluhkan atau mengkonfirmasi apakah SIMKAH di teman-teman juga terjadi error gitu. Ini sering terjadi. Mungkin teman-teman juga ketika pengen absen, kadang juga terhambat ya, absennya juga tidak bisa ya. Nah, ini juga terjadi di SIMKAH gitu. SIMKAH itu Sistem Informasi Manajemen Nikah. Ini adalah aplikasi resmi dari Kementerian Agama yang digunakan oleh KUA untuk mencatat dan mengelola administrasi pernikahan secara digital. Namun pada praktiknya sering terjadi gangguan berupa aplikasi tidak bisa diakses, sering down, proses input data sering terlambat, dan lain sebagainya. Gitu. Terkait dengan analisis Smart ASN, yang pertama ASN kurang menguasai teknis penggunaan SIMKAH dan troubleshooting sederhana. Digital safety, kita tidak ada sistem cadangan atau backup untuk server yang bermasalah. Berikutnya yaitu digital culture, belum ada kebiasaan koordinasi aktif dengan tim pusat untuk solusi yang cepat. Siapa yang terdampak? Di sini mungkin catin yang ingin mendaftar, terus habis itu pelayanan publik pun juga terganggu. Solusi yang diterapkan di sini mungkin adalah sediakan SOP penanganan saat server error, siapkan formulir cadangan, dan tingkatkan pelatihan teknis operator SIMKAH di KUA. Next. Next, Mbak. Nah, yang selanjutnya yaitu banyak pernikahan di bawah umur karena hamil di luar nikah. Lah, jadi kebetulan saya sendiri yang sedang memeriksa pernikahan, sebetulnya ketika di gambar ini terlihat tersenyum, tapi ketika kejadian ini sangat menegangkan. Nah, bagaimana tidak? Itu ada yang mau menikah itu adalah siswa MTS kelas 2, yang satu kelas 3. Nah, bapaknya kayaknya tidak terima itu waktu itu. Ketika saya tanya masnya yang mau menikah itu, dia ketakutan gitu. Terus saya di situ berikan edukasi. Ya udah, kalau memang seperti ini yang terjadi ya sudah, mau ditangisi, mau dimarahi seperti apa pun juga tidak bisa merubah yang kemarin. Sekarang kita pikirkan ke depan bagaimana nanti anaknya rencana juga mau lanjut sekolah melalui kejar paket seperti itu. Ini
ketika saya di KUA, dari banyaknya kasus ini saya baru menemukan 2. Ini adalah salah satu permasalahan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita analisis terkait dengan Smart ASN, yang pertama terkait dengan digital culture, budaya literasi digital di masyarakat masih lemah, mudah terpapar konten-konten negatif. Yang selanjutnya, kurangnya pemahaman remaja tentang etika pergaulan dan tanggung jawab sosial. Terkait dengan digital skill, ASN dan penyuluh agama belum optimal menggunakan media digital untuk edukasi remaja. Nah, dampaknya tentunya pada saat ini dampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dampak sosial dan psikologis sangat terdampak. Selanjutnya, Mbak, next. Yang kelima, nah, ini bimbingan perkawinan terkendala oleh waktu oleh Jatim. Ya. Jadi bimbingan perkawinan ini sangat penting, tapi pada kenyataannya seperti mungkin yang saya sebutkan tadi, banyak yang terkendala waktu. Yang pertama karena kesulitan untuk izin di pekerjaan, yang kedua adalah domisili dari Jatim itu yang berada di luar dari Kabupaten Klaten sendiri. Ini untuk pihak yang terdampak tentunya pertama Jatim karena tidak mendapat bekal pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga. KUA dan penyuluh juga mendapatkan dampak terkait dengan program tidak berjalan optimal, target bimbingan perkawinan tidak tercapai. Masyarakat umum juga terdampak terkait dengan resiko konflik keluarga, perceraian, KDRT di lingkungan masyarakat juga meningkat. Solusinya bagaimana? Solusinya kita mengembangkan sistem bimbingan online berbasis modul, atau kita bisa melakukan melalui Zoom mungkin. Jadi kalau Zoom itu bisa di mana saja dan kapan saja, tentunya ini adalah solusi di mana kita sudah berbasis digital, tidak perlu datang ke KUA, yang penting materi tersampaikan, kita kirim untuk modulnya seperti apa. Nah, jadi dari permasalahan ini kita simpulkan bahwasanya isu-isu yang kami angkat ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, baik di kalangan masyarakat maupun ASN. Oleh karena itu, penguatan kompetensi Smart ASN ini yang berbasis 4 pilar digital menjadi kebutuhan mendesak di KUA Jogonalan. Dengan tujuan yang pertama meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pelayanan publik, dan yang terakhir yaitu memberikan edukasi digital yang bermoral dan aman kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applause dulu, luar biasa paparannya. Mantap ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Fathul Alim. Nah, ini paparan berbasis data kalau saya sebut ya. Di banyak hal yang tadi kita lihat sampai bisa membayangkan gitu ya. Saya sampai bisa membayangkan secara visual, dan Pak Fathul Alim kan kalau di situ sudah berapa lama Pak Alim? Saya masuk di sini sejak tanggal berapa? 10 Juni ya. 10 10 Juni lah, ya. berarti 1 bulan lebih ya. Nah, belum ada 2 bulan. Iya, 1 bulan tapi udah ada aksi nyata ya. Kalau saya lihat itu ada 5 problem, tapi yang Pak Alim sudah mulai environmental scanningnya bagus kalau menurut saya. Jadi melihat problem di lapangan sampai bisa mengidentifikasi 5 problem ya. Misalkan Jatim yang nggak tahu permasalahan, kemudian dokumen yang tidak terkategorisasi dengan baik, numpuk gitu kan. Ya, kayak tidak kayak di ini ya, kayak rumah sakit kan bisa ya mencari data dengan cepat, kategorisasinya cepat banget gitu. Orang mencari data pasien, ada nomor apa namanya, kode kesehatannya, ya identitas dari setiap pasien, mudah untuk dicari. Kemudian server SIMkah yang sering error tadi ya, dan pernikahan di bawah umur, sehingga butuh apa ya, skill untuk memberikan edukasi baik kepada calon pengantinnya sama
orang tuanya juga, karena momen-momen itu kan momen-momen emosi campur aduk gitu. Apalagi bukan pilihan orang tua gitu kan problem dan usianya juga sangat muda, usia MTS gitu kan. Usia-usia usia berapa itu? Kecil banget dan sudah mengalami fase apa kejadian seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkendala waktu ya oleh Catin terkait dengan bimbingan perkawinan gitu ya. Ada 5 poin yang tadi diuraikan oleh tim kelompok kelompok 2. Nah, yang menarik dari paparan ini tadi adalah mengemas solusi dari 5 problem ini dengan frameworknya 4 pilar gitu. Jadi poin per poin gitu ya, diidentifikasi secara detail. Termasuk sebenarnya ada sih yang memang nggak bisa kita cari solusinya. Dan tadi ada solusinya gitu. Misalkan solusi yang apa? Catin tidak tahu permasalahan itu kan tadi dari Pak Fatah sama tim penghulu ya di sana melakukan proses apa identifikasi permasalahan tidak hanya secara apa apa namanya secara nyata maksudnya nyata itu tanya kepada calon pengantin dan seterusnya tetapi lewat Google ini ya ulasan Google gitu ya sampai mendapatkan data-data yang lebih jujur di sana gitu lebih jujur ya sampai akhirnya ada perbaikan-perbaikan bintang sehingga sekarang sampai 5 bintang ya dengan jumlah ulasan sekitar 25-an kalau nggak salah gitu. Dan solusinya yang pertama tadi membuat IG ya, IG walaupun hanya baru beberapa minggu, kemudian membuat WAG dan banner ya yang tersedia sebagai pusat informasi, eh, meminimalisir permasalahan biar calon pengantin itu nggak bolak-balik terus gitu. Jadi ini sebuah langkah yang konkret ya, sosial media gitu. Ya memang seperti itu kadang teman-teman ya, mencari solusi itu nggak harus selalu dari otak kita gitu, tetapi dari komentar-komentar pedas di media sosial ataupun di apa namanya dari ulasan-ulasan itu juga bisa memberikan insight kita solusi yang paling tepat seperti apa gitu. Karena kan kita pakai yang namanya UCD ya, User Center Design. Jadi mendesain sebuah solusi itu berbasis pada pengguna kita, gitu, bukan dari perspektif kita. Namun yang kedua kan tentunya nggak bisa, yang kedua bisa ya melakukan jilid mandiri ataupun digitalisasi arsip. Tadi sampai meminta bantuan pada tukang fotokopi ya. Namun bisa juga sih meminta solusi dengan pola-pola manajemen file itu dengan teman-teman arsiparis itu juga bisa berkolaborasi ke sana gitu. 3 sama 4 ya nggak ada solusi banget ya kayak error SIMK itu kan nggak mudah ya paling hanya sabar itu sama kayak kita presensi kan juga harus sabar karena kan perubahan vendor ya yang mengelola aplikasi itu gitu. Dulu kan didukung oleh apa dana-dana besar ya saat project MUKR itu kan dana-dana besar itu satu data pada komponen 4 kalau nggak salah saya lupa komponen berapa saya lupa sehingga sekarang sudah berhenti untuk dukungan dananya gitu sehingga sekarang agak susah untuk menormalisasi lagi. Kemudian hamil di luar nikah ya lebih ke edukasi preventif terutama itu ya preventif. Kalau sudah kejadian, ya memang yang menjadi keberuan awu itu ya istilahnya adalah teman-teman dari penghulu gitu kan, mengalami apa kejadian yang sudah ada di depan kita. Nah, yang kelima juga bisa, tadi teman-teman sudah memberikan solusi terkait dengan terkendala waktu untuk bimbingan perkawinan. Nah, teman-teman sudah memberikan solusi dengan menggunakan modul online ya, kemudian lewat Zoom dan layanan-layanan yang lain gitu. Oke, menarik banget. Ini tadi saya membuat simpulan-simpulan aja. Silakan respon dari kelompok 1 ya terkait dengan apa yang sudah disajikan oleh tim kelompok kedua. Silakan. Saya coba merespon, Pak. Boleh, Bu Eka. Silakan. Saya tertarik dengan tadi ya kasus pernikahan di bawah umur itu kan
pasti terjadi karena KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan sebab kecelakaan itu. Eh, saya punya gagasan, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Falah tadi ya, tindakannya memang preventif, bisa dengan KUA itu membuat program semacam KUA Road to School, mungkin kita mengedukasi ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan guru BK, karena kebetulan dulu di sekolah yang lama saya punya program namanya Girl Class, itu kelas khusus keputrian dalam rangka untuk mencegah KTD itu, karena kasus kehamilan di luar nikah itu kan banyak sekali ya, di sekolah manapun pasti ada. Dan alhamdulillah setelah program itu berjalan 2 tahun itu tidak ada kejadian anak hamil di luar nikah. Nah, mungkin bisa menggait pihak-pihak KUA ya. Kalau ini kan KUA yang nanti terjun ke sekolah-sekolah mungkin mengedukasi seperti itu. Terima kasih. Oke, menarik ya. Silakan direspon. Terima kasih atas responnya Mbak Eka. Jadi sebetulnya di KUA, di bawah naungan dari Bimas Islam itu ada yang namanya BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah, yang ini dijalankan oleh bimbingan Bimas Islam, bimbingan Islam. Jadi memang ada programnya, tapi saya melihat sepertinya belum maksimal. Dari ini mungkin langkah yang bagus untuk kita berhubungan dengan teman-teman yang masih di bangku sekolah untuk usaha preventif itu. Nah, ini mungkin menjadi masukan dari saya. Nanti ke depannya ketika saya sudah benar-benar terjun di sini untuk bisa membuat salah satu programnya adalah BRUS itu tadi, untuk datang ke sekolah-sekolahan kita menyampaikan penyuluhan. Ya, mungkin seperti itu. Karena adanya kasus seperti ini tidak bisa dari kita saja, tapi orang tua harus mendukung, lingkungan harus mendukung, sekolah harus mendukung. Dan ini tentu butuh kesadaran, tidak hanya mungkin kadang ada yang sudah diberikan penyuluhan, tapi kalau dianya tidak sadar itu juga masih jadi problem juga. Nah, ini mungkin butuh dari orang tua juga, mungkin nanti bisa saling berkolaborasi untuk membentuk anak yang benar-benar lebih baik dan berakhlak. Apalagi sekarang ini di zaman digitalisasi banyak hal-hal negatif yang sangat mudah diakses. Mungkin seperti itu. Oke, mantap ya. Nah, ini jadi pintu masuk ya, kerja kolaborasi antara teman-teman di KUA dengan teman-teman di BK ya, untuk layanan-layanan seperti itu. Karena kan dari teman-teman di inline ya, ada garis yang terhubung. Karena untuk hanya sekedar sosialisasi kan barangkali siswa selesai ya, apalagi tingkat MTS ya. MTS itu kan butuh pendampingan yang lebih ekstra. Tidak seperti mungkin jenjang SMA, dia kan ada sudah logiknya sudah mulai jalan gitu. Tapi MTS ini kan butuh pendampingan yang intens, maka jadi apa muncullah guru teman-teman di BK yang benar-benar intens mendampingi anak gitu. Oke, menarik ini. Tadi program dari KUA Road to School ya yang dikolaborasikan dengan apa BRUS ya, apa BRAS itu ya. Nah, itu nanti bisa diimplementasikan ya menjadi project learning partnership itu antar madrasah seperti itu. Baik, mungkin itu ya. Ini sebenarnya asik ya pembicaraannya, cuman karena waktunya juga nggak bisa lama. Nah, ini saya cukup apresiasi dengan paparan dari kedua kelompok ya, sudah sangat detail dan kontekstual. Tadi yang pertama tentang di teman-teman problem ya, di guru BK, isu-isu yang problematik banget menurut saya, di guru BK, di tim guru BK ya, MTSN 1 Wonosobo, dan KUA di Klaten ya. KUA apa Pak namanya Pak? Jogonalan, Pak. Jogonalan ya. Jogonalan itu ya. Baik. Ya, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjutkan ke bentuk penjelasan ini ya, penugasan dulu. Sebentar saya buka dulu ini teman-teman. Template-nya dulu. Oke, sebentar. L-nya. Jadi LK yang keempat ya. Sinkronus 2. Nah ini. Untuk penugasannya itu seperti ini ya.
Nah, ini yang asinkronus 2 yang nanti teman-teman datang nggak ini? Oke, ini ya. Jadi yang pertama learning journal ya, seperti biasa. Di learning journal seperti biasa. Kemudian yang kedua ini adalah analisis isu aktual. Nah, ini misalkan teman-teman tadi menggunakan yang tadi, terutama yang Bu Eka ya, dan Pak Fatahul Alim, itu juga boleh ya menggunakan ini sebagai tahap awal. Dipertajam aja, itu sudah bisa digunakan sebenarnya. Nah, ini identifikasi dan deskripsikan isu yang terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN di unit kerja Anda. Berikan gagasan kreatif pemecahan isu tersebut. Untuk template-nya seperti ini. Yang pertama nggak usah ya. Yang pertama hampir sama dengan tugas-tugas sebelumnya. Yang kedua ini yang saya mau fokuskan. Jadi yang kedua ini template-nya seperti ini. Isikan aja nama ya, kemudian tusi. Nah, identifikasi itu kan tentunya teman-teman sudah memperolehnya di agenda pertama ya. Agenda pertama, kemudian isu yang diangkat, penyebaran penyebab isu, kemudian gagasan pemecahan isu, itu seperti apa. Usahakan proses dari APKL atau USG-nya sudah ada alasan logik kenapa isu atau core isu itu dipilih ya. Ada alasan logiknya. Itu kan teman-teman sudah mendapatkan materi ini di agenda yang pertama kemarin ya, untuk identifikasi isu. Itu misalkan belum, tentunya teman-teman harus bisa menyempurnakan kembali ya. Jadi tahapannya adalah bisa menggunakan APKL dari 5 isu ya, dari 5 isu, kemudian menjadi 3 isu, kemudian disaring lagi dengan USG, dapat satu isu itu. Nah, satu isu itu nanti dicari core, apa namanya, eh, cause root-nya, akar permasalahannya menggunakan fishbone itu. Ini diisi, kemudian kegiatan-kegiatannya yang dilakukan apa ya? Kegiatan-kegiatannya idealnya nanti di apa namanya di rancangan aktualisasi kan ada 5 ya, paling enggak teman-teman susun aja berapa kegiatan itu ya, berapa kegiatan paling enggak bisa lima kegiatan ya. Nanti setiap kegiatan diurai menjadi beberapa tahapan gitu ya, beberapa tahap. Kemudian outputnya apa dan keterkaitan antara core value setiap tahap ya tentunya ya. Setiap tahap teman-teman nanti identifikasi keterkaitan dengan core value ASN berakhlak ya setiap bagian, tetapi nggak harus semuanya. Yang berakhlak nggak harus semuanya. Pilih yang kira-kira relevan dengan tahapan kegiatan gitu ya. Yang paling relevan dengan tahapan kegiatan. Tidak harus semuanya gitu ya. Kemudian kaitkan juga selain selain yang berakhlak juga kaitkan dengan manajemen ASN atau smart ASN. Cari yang relevan, misalkan, oh tahapan satu ini hanya terkait dengan smart ASN pada bagian digital culture dan hanya terkait dengan bagian akuntabel, nggak apa-apa. Ya, jadi sesuaikan pilihan dari core value sama manajemen ASN dan smart ASN yang paling relevan dengan setiap tahapan kegiatan gitu ya. Yang 6 dikosongin aja. 6 dikosongin aja. Contohnya aja, saya berikan contoh visual dulu ya teman-teman. Waktunya kurang 1 menit ya. Banget. Saya ambil dari mana ya? Situasinya aja. Oke, saya berikan contoh yang ini aja sampel golongan. Ini di screenshot dulu aja ya. Karena belum sampai masuk ke coaching. Ini kan sebenarnya tahapan awal ya. Nah, ini kan dari APKL kan dapat 5 isu ya. Kemarin diajari di agenda 1, difilter dari 5 isu di APKL, kemudian didapatkan 3 isu yang hasil filter APKL. Dari 3 itu kemudian di USG dapat 1 isu yang core isu namanya. Core isu ini nanti diidentifikasi permasalahannya dengan menggunakan fishbone. Nah, muncullah gagasan kreatif. Gagasan kreatif dan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan.
Nah, nanti tabelnya seperti ini. Ini kan bentuknya unit kerja, identifikasi isunya, isu yang diangkat, judulnya apa. Ya, ini sebagai solusi kreatifnya. Jadi tadi misalkan Pak Fathul Alim nggak usah semuanya ya, ambil kira-kira core isunya yang mana. Gitu. Gagasan itu adalah uraian realisasi dari judul ini. Kegiatannya apa? Tahapannya. Kegiatan biasanya dimulai dari perencanaan, eksekusi, sama evaluasi. Ya, perencanaan, eksekusinya, kemudian evaluasi. Ini contohnya teman-teman, kegiatan, tahapannya nanti diuraikan output dari pertahapan. Itu seperti apa? Keterkaitan dengan agenda 2. Cuman untuk di LK ini, agenda 2 plus agenda 3. Ya, untuk latihan. Jadi agenda 2 plus agenda 3. Pertahapan. Demikian pula kegiatan 2, kan ada tahapan-tahapannya kan? Tahapan-tahapannya ya dengan uraikan juga core value per tahapan. Yang paling relevan saja, misalkan ini adaptif ya, yang paling relevan. Kalau 2 juga nggak apa-apa, dari core value per alat tadi. Itu teman-teman, untuk LK yang ketiga, gambarannya seperti itu. Sudah ada LK-nya, dan ini tentunya hasil pekerjaan dari agenda 1 juga. Sudah ada gambaran ya. Ini hanya preview apa ya, semacam pasaran dulu. Karena nanti kan teman-teman belum masuk ke sinkronus 3 sama code coaching juga belum. Perancangan era juga belum. Paling nggak teman-teman sudah mulai ada gambaran identifikasi isu itu. Itu ada yang tanyakan? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita akhiri. Saya mau masuk di kelompok yang ke berapa? 1 gitu. Bisa kembali, habis ini ada lagi. Sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Baik, kalau sudah selesai cukup bisa kembali ke rumah masing-masing gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Mbak, emang udah selesai, Pak? Yang sore itu nggak jadi ya?